Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifan Aksol, NIM A112020212481. Di sini saya akan menjelaskan tutorial program Figner Cheaper dan juga Railfence dalam satu program yang sama. Nah, di sini sebelum kita masuk ke programnya, saya akan bahas dulu tentang definisi Figner Cheaper dan juga Railfence. Oke, kita mulai dari definisi Figner Cheaper. Figner Cheaper itu adalah enkripsi yang menggunakan teknik pengamanan pesan yang relatif mudah untuk dipahami dan diterapkan. Figner Cheaper menggunakan tabel polyalphabetik yang terdiri dari 26 baris dan 26 kolom, di mana setiap baris dan kolom mewakili satu huruf dari alfabet. Proses enkripsi ini dimulai dengan membuat sebuah kata kunci atau key yang terdiri dari serangkaian huruf. Kata kunci ini akan digunakan untuk mengacak urutan alfabet pada tabel polyalphabetik. Setelah mendapatkan kata kunci, pesan yang akan dienkripsi dapat diubah menjadi urutan bilangan bulat, di mana setiap bilangan mewakili huruf pada alfabet. Misalnya A itu adalah 0, B itu adalah 1, C adalah 2, dan seterusnya. Setelah itu, kata kunci akan diulang-ulang sepanjang pesan hingga panjangnya sama. Setiap huruf pada pesan akan dienkripsi dengan menggunakan huruf pada kata kunci yang sesuai dengan urutan pesan tersebut. Contohnya, jika huruf pertama pada pesan adalah A dan huruf pertama pada kata kunci adalah B, maka huruf A akan dienkripsi dengan menggunakan alfabet yang bergeser satu posisi ke kanan dari B, yaitu C. Proses enkripsi dilakukan dengan menggeser alfabet pada setiap baris tabel polyalphabetik sebanyak n kali atau sebanyak x kali, di mana x atau n ini adalah urutan huruf pada kata kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan. Misalnya, jika kata kunci adalah kucing, maka huruf pertama pada pesan akan dienkripsi dengan menggunakan alfabet yang bergeser sebanyak 10 posisi ke kanan dari A, yaitu K. Huruf kedua pada pesan akan dienkripsi dengan menggunakan alfabet yang bergeser 20 posisi ke kanan dari B, yaitu U, dan seterusnya. Setelah seluruh pesan dienkripsi, hasilnya adalah serangkaian bilangan bulat yang mewakili pesan terenkripsi. Pesan terenkripsi ini kemudian dapat dikirimkan melalui media komunikasi yang aman seperti email atau aplikasi pesan instan lainnya. Nah, itu adalah deskripsi singkat dari Figner Cheaper ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih bagaimana program Figner Cheaper secara bertahap. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan program enkripsi Figner Cheaper yang saya dapatkan dari kode GitHub. Ya, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan secara bertahap ya, prosedur dalam enkripsi dari plain text dan juga key ke dalam nanti enkripsinya Figner Cheaper menggunakan program yang sudah saya dapatkan ini. Oke, pertama-tama kita mendefinisikan sebuah fungsi. Di sini ada fungsi ya, sebuah fungsi bersama convert to num dengan parameter text. Oke. Jadi, fungsi ini akan mengkonversi pesan atau kunci ke dalam bilangan bentuk bulat sesuai dengan indeks alfabet. Jadi nanti berurutan indeks alfabetnya. Kita menggunakan fungsi ORD, ini built-in ya. ORD ini built-in dari Python untuk mengkonversi huruf bilangan bulat, dan kemudian kita kurangi dengan bilangan 65. Jadi 65 itu urutan untuk kode ASCII dalam alfabet ya. Jadi misalkan ORD kita masukkan karakter A. Nah, itu tuh nanti hasilnya adalah 66. Nah, lalu kita kurangi 65, jadi nanti itu hasilnya adalah 1, sehingga agar mudah aja dalam pengurutannya, seperti itu. Lalu, di sini ada looping ya, for loop, jadi dia ngeloop for char di dalam teks yang sudah di-upper. Jadi, misalkan hello seperti ini, nanti jadi besar gini, dan setiap teksnya itu bakal kita convert ke dalam
angka bilangan menggunakan ORD ini, lalu dikurangi 65 untuk indexing saja nanti. L terus convert lagi, L lagi convert lagi, O convert lagi. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya sampai nanti bakal jadi list angka adalah list angka yang sesuai dengan urutan indeks alfabet. Oke. Kita jalankan dulu. Oke. Nah, ini untuk tahap pertama ya. Kita buat fungsi convert to num. Lalu yang kedua itu adalah kita meminta input pesan dan kunci dari pengguna. Nah, di sini seperti dasar ya, ini dasar ya. Maksudnya kita menyediakan variabel plaintext yang nantinya dia bakal meminta kita untuk menginputkan sebuah pesan yang akan dienkripsi, maka menggunakan built-in input, fungsi input. Key-nya juga sama, variabel key. Nanti juga kita memasukkan parameter sendiri. Kita coba jalankan. Nah, di sini masukkan pesan yang akan dienkripsi. Kita coba misalkan hello world gitu ya. Lalu yang kedua, dia bakal masuk ke baris yang kedua adalah masukkan kunci. Kuncinya misalkan sekolah. Oke. Selesai. Ini belum kita print ya, berarti belum dapat outputnya. Nah, di sini kita akan menjalankan sebuah fungsi convert to num tadi dengan parameter yang sudah kita sediakan di tahap yang kedua tadi, yang ini plaintext ini ya, plaintext. Jadi nanti hasilnya bakalan jadi di dalam hasilnya itu bakal nantinya itu adalah sebuah list variabel, sebuah list angka, jadi urutan angka yang nanti sesuai setiap adalah konversi dari char yang sudah diolah. Oke, di sini kita coba jalankan ya. Convert to num untuk plaintext dan juga convert to num untuk yang key. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi bilangan bulat untuk pesan tadi hello world itu adalah 74, 11, 11, 14, min 33, 22, 14, 17, 11, dan 3. Min 33 itu menandakan ini adalah spasi. Dan 7 ini itu adalah char untuk H. 4 ini adalah char untuk E. 11 ini adalah L, masing-masing L. 14 adalah O, dan seterusnya. Ini juga berlaku sama dengan bilangan bulat ya untuk kunci. Ini 18 untuk E itu adalah S, E, K, dan lain, dan seterusnya. Nah, hasil dari fungsi convert to num itu seperti ini. Jadi list angka dari konversi adalah konversi dari parameter teks yang kita inputkan. Oke. Lalu tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah huruf pada kunci. Ini untuk mengetahui kuncinya itu dia itu ada berapa sih caranya, ada panjang kuncinya itu berapa sih. Nah, yang nanti itu kita bisa tentukan urutan kunci pada pesan yang nanti akan sesuai dengan konsep dasar Figner Zipper ya. Dia bakal nge-shifting dari masing-masing char, di shifting lokasinya. Nah, di sini kita for loop lagi. Kita for loop dari range 0 sampai panjang plaintext ya. Kalau kalian udah belajar Python itu ini udah istilahnya dasar for loop ya. I itu untuk mewakili indeks yang di loop. Jadi key index itu adalah I modulus key length. Jadi ini untuk memodulus untuk mencari key indexnya ya. Key order, dot append, key num, key index. Ini untuk istilahnya
dari key-num kan kita dapatkan dari sini ya, dari tahapan yang ketiga tadi, key-6. Lalu kita dapatkan key index yang sudah di shifting tadi. Ini sesuai dengan konsep dasar Wigner Zipper, shifting order. Nah, di sini baru dapatlah key ordernya. Jadi key order dari kunci yang sesuai adalah seperti ini. Nah, ini urutan kunci pada pesan. Ini masih urutan kunci pesannya ya nantinya. Lalu yang tahapan berikutnya adalah mengenkripsi pesan dengan menggunakan Wigner Zipper. Nah, ini adalah modul utama dari Wigner Zipper ya. Jadi saya akan menjelaskan di sini kita for loop I atau index dan juga 6. Itu adalah value dari plain 6 tadi. Jadi ini untuk enumerate itu untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan dua fungsi ya. Untuk menghasilkan dua list, yaitu list pertama itu adalah berhubungan dengan indeksnya dari list. Lalu yang list kedua itu adalah value-nya itu apa. Nah, ini enumerate itu seperti itu. Yang nanti jadi dari plain 6 itu misalkan kalau tadi plain 6-nya itu di sini adalah 7, 4, 11. Nah, ketika di enumerate, ketika dia di for loop itu I itu mewakili indeks, yaitu misalkan di indeks pertama 7, I-nya itu adalah 0, num-nya itu adalah 7. Nah, seperti itu. Nah, ini matematika dasarnya ya, Zipper 6-nya. 6 ditambah key ordernya tadi di sini adalah key ordernya. I itu adalah indeks yang nantinya bakal berjalan. Lalu ditambah dulu, lalu dimodulus 26. Oke, dimodulus 26. Ini untuk mendapatkan Zipper 6. Zipper 6 adalah shifting dari apa tuh? Shifting yang sudah kita jelaskan tadi saat deskripsi. Nah, di sini ada Zipper char-nya. Zipper char itu di sini untuk mengkonversi dari tadi kan kita kan mengkonversi, kalau yang ORD kan di sini mengkonversi char ke dalam angka. Nah, kalau fungsi CHR itu mengkonversi dari angka ke dalam char. Jadi kita balikan agar bisa terbaca nantinya. Oke, jadi ini istilahnya tuh membuat mengonversi ulang lah gitu. Jangan lupa ditambahkan 65 karena ini agar sesuai dengan urutan di ASCII ya. Tadi kan sudah dijelaskan di ASCII itu urutan alfabetnya itu ditambahkan 65. Dikurangi 65 dan juga ditambahkan 65. Lalu baru di append seperti biasa, Zipper text plus Zipper char. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil enkripsi dari Wigner Zipper. Ini Zipper yang kita definisikan tadi, yaitu adalah Hello World. Oke. Untuk tahap kedua adalah enkripsi menggunakan teknik relevance Zipper. Saya akan menjelaskan deskripsi singkatnya aja ya. Jadi relevance Zipper itu adalah salah satu cara yang efektif untuk mengamankan pesan, terutama pada masa perangan dunia 1 dan juga 2. Metode ini mengacak urutan huruf pada pesan dengan menyusun huruf-hurufnya secara diagonal dan kemudian membacanya secara horizontal. Enkripsi ini dimulai dengan membagi pesan menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah. Kemudian huruf-huruf pada pesan tersebut diurutkan secara diagonal dari atas ke bawah, sehingga setiap huruf pada pesan berada di salah satu dari 2 jalur diagonal. Salah satu huruf pada pesan ditempatkan pada jalur diagonal, huruf-huruf tersebut akan dibaca secara horizontal dari kiri ke kanan untuk membuat pesan terenkripsi. Itu adalah deskripsi singkat dari relevance Zipper. Sekarang saya akan jelaskan program yang tadi ya, kita udah bahas program untuk yang Wigner Zipper. Di sini bakal
saya jelaskan juga lanjutan dari Fagner Zipper untuk kita enkripsi lagi menggunakan Railfence Zipper. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan program enkripsi menggunakan Railfence ya. Ini adalah lanjutan dari program yang Fagner Zipper, yang mana untuk plain text-nya itu menggunakan pesan yang sudah terenkripsi dari Fagner Zipper, yaitu ini ya. ZIP, ZZTD, GVR yang tadi plain text-nya itu hello world kalau yang di Fagner Zipper tadi ya. Nah, di sini untuk yang si Railfence itu inputnya itu kita hanya input parameter yang nanti dimasukkan itu hanyalah baris. Oke, jadi itu nanti mau ada berapa baris dalam algoritma Fagner Zipper. Kalau yang udah saya contohkan di deskripsi kan nanti berdasarkan barisnya ada berapa, ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah di sini itu sesuai dengan parameter saja yang nanti bakal disimpan di variabel Rails. Oke, sekarang coba kita jalankan saja ya untuk tahap pertama. Jadi kita input, misalkan masukkan jumlah barisnya berapa nanti, ada 5 ya, ada 5 baris. Nah setelah kita dapat nih, udah kita input Railsnya. Nah di sini kita susun di tahap berikutnya itu kita susun plain text yang urut kunci pada urutan kunci yang sudah tersedia. Oke, di sini kita pertama definisikan dulu fence-nya. Definisikan dulu fence sesuai dengan Rails ya, ring Rails. Nanti fence-nya itu bakal kita pakai di saat kita print saja. Lalu rail itu kita mulai dari 0, karena rail itu ibaratnya itu yang kita gunakan variabel rail ini tuh untuk menentukan di mana karakter pesan itu akan disimpan pada setiap iterasi. Oke. Nah, di sini yang variabel ketiga itu adalah variabel direction. Oke. Nah, di variabel direction ini nanti akan variabel direction ini nanti juga berhubungan saat kita looping dalam variabel direction ini yang nanti akan digunakan untuk menentukan arah pergerakan pada setiap iterasi. Pada awalnya, variabel direction itu kita set jadi min 1 atau minus 1, yang berarti pergerakannya itu ke atas atau pergerakannya ke bawah pada saat mencapai ujung bawah pagar. Nah di sini pergerakannya tuh kita atur di sini, di if ini. Jika relnya itu sama dengan 0, maka nanti bakal bergerak ke atas. Jika nanti relnya itu sama dengan rails min 1 atau inputan yang tadi minus 1 itu kita gerakan ke atas atau bawah gitu, seperti itu. Nah di sini saat looping dia bakal menyimpan charnya tadi ya, charnya yang char zipper text tadi disimpan ke dalam fence atau istilahnya ke dalam list sesuai dengan rail, direction rail ini ya. Nah, direction rail. Jadi nanti yang mengatur tuh adalah if ini yang nanti dikombinasikan dengan penambahan biasa. Jadi mau rail itu arahnya charnya tuh mau kemana gitu. Oke. Yang nantinya hasilnya tuh bakal kita print menggunakan for loop biasa. Jadi kalau kita jalankan prosesnya itu seperti ini. Nah ini dia rail pertama, rail 0 itu dia dapat karakter ZV. Lalu rail yang kedua, rail 1 adalah IGV, rail kedua adalah VDR, rail ketiga adalah ZT, rail 4 adalah Z. Nah ini ibaratnya ini kan dari pesan terenkripsi ini kita gerakan kita istilahnya itu ada kita simulasikan dari deskripsi yang sudah saya jelaskan tadi berbentuk rail
rail seperti ini yang nantinya membacanya itu horizontal ataupun vertikal sesuai dengan arahan direction. Nah, jadinya seperti ini. ZV, IGV, VDR, ZT. Yang nanti proses enkripsinya itu kita tinggal joinkan saja dari di proses keempat ya. Step berikutnya itu adalah proses enkripsinya itu kita hanya menjoinkan dari for loop rail yang sudah ada, for loop fence yang sudah ada, yang nantinya ini tuh dia double loop ya. Kalau memang susah kalau bacanya dalam satu line ini, tapi ini adalah double loop. Jadi dia tuh ngeloop rail yang ada di dalam fence, lalu dia ngeloop lagi chartnya yang ada di dalam rail tersebut. Jadi pertama ngeloop fence-nya dulu, habis itu ngeloop railnya, dan jadilah chartnya ini. Nah, kalau kita print itu hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ciphertext dari rail fence itu hasilnya seperti ini. ZV, IGV, VV, DRT, ZTZ. Ini adalah hasil dari enkripsi yang menggunakan rail fence. Dari plain text-nya yang ini kita dapat dari. Demikian tutorial singkat Wagner Cipher dan juga rail fence dari saya beserta programnya. Semoga bisa membantu dalam teman-teman sekalian yang mungkin belajar program seperti ini. Itu saja dari saya, Muhammad Alfian Aksol. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih.